Hai semua, perkenalkan nama saya Niputu Enji Aurelia Permaswari, nomor absen 28 dari kelas bilingual. Nah, kali ini saya akan membahas konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Cekidot, guys. Konflik dalam kehidupan sosial. Apa itu konflik? Apaan tuh? Pengertian konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Tujuannya bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mendudukkan saingan dengan kekerasan. B. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. 1. Perbedaan individu. Individu adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik, yaitu kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya, antar peserta didik pada jenjang usia tertentu dan dalam setiap kelompok tertentu. Penyebabnya antara lain yaitu perbedaan yang dipengaruhi oleh lingkungan. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dan dinamika sosial. Perbedaan ini sangat mempengaruhi sistem sosialnya, yaitu mencakup nilai, sikap, dan pola perilaku. 3. Perbedaan kepentingan. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perbedaan kepentingan juga bisa dengan antar kelompok dan individu. 4. Perubahan nilai yang cepat. Perubahan merupakan sesuatu yang wajar jika terjadi, tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial yang akan menimbulkan guncangan bagi masyarakat. C. Akibat-akibat konflik sosial. 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Contohnya, mendengarkan pendapat orang lain dan tidak mementingkan kepentingan orang lain. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi jika antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami suatu konflik. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang biasanya berujung dengan kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Dan yang terakhir, 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. D. Cara menangani konflik. Yang pertama, menghindar. Yang kedua, memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Yang keempat, tawar-menawar. Yang kelima, kolaborasi. 2. Integrasi sosial. Faktor-faktor terbentuknya integrasi. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa kebiasaan, sistem nilai, dan lainnya. Ada pula syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Brown. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijadikan secara konsisten. Faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. 1. Homogenitas kelompok. Homogen atau homogenetik ialah suatu bahan atau sistem yang memiliki sifat yang sama di setiap titik. Masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. 2.
besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok memengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. 3. Mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. 4. Efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yaitu 1. Asimilasi. Bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga munculnya kebudayaan baru. 2. Akulturasi. Proses sosial yang terjadi apabila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing diserap atau diterima dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Dan yang terakhir, 7. Adanya musuh bersama di luar. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan maaf jika suara saya kurang jelas. Sekian dan sampai jumpa, bye-bye.